Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Mulia. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar ekonomi dan bisnis dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nadia Rista, MPDE. Nah, kali ini akan meresensi buku dengan judul buku yaitu Kesenjangan Ekonomi Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia. Penulis bukunya yaitu Eka Sastra, tahun terbitnya pada tahun 2017, penerbitnya yaitu Expos Publica, beratnya yaitu 440 gram, tebal bukunya yaitu 394 halaman, dimensi PLT-nya yaitu 1523 jenis covernya yaitu subcover, ISBN-nya yaitu 9786027829435. Nah, di kalangan elit, isu kesenjangan kadang hanya dianggap sebagai isu populis. Namun di masyarakat, kesenjangan adalah kemarahan atas ketidakberdayaan mereka berhadapan dengan sistem besar yang tak kelihatan. Demikian salah satu statement dalam buku ini. Jelas mengisyaratkan bahwa penulisnya adalah seorang yang lengah dengan kondisi tampak mapan padahal hancur. Pernyataan seorang aktivis yang selalu berkeinginan besar membela hak-hak rakyat. Bahkan di akhir lembar pengantarnya, penulis menorehkan kalimat bernada provokatif ala agitasi saat aksi demonstrasi. Untuk para pembaca, segeralah bergegas menjadi salah satu agen perubahan untuk Indonesia yang lebih adil dan sehat. Better Indonesia is possible, tulisnya. Buku ini berulang kali menegaskan bahwa kesenjangan tidak lahir secara alamiah, tetapi ia diciptakan baik oleh institusi, kebijakan publik yang bias, perburuan rente, globalisasi dan regionalisasi, perspektif pertumbuhan ekonomi, maupun oleh struktur ekonomi dan sejarah. Dalam 7 bagian buku ini, disampaikan dari hulu ke hilir secara komplit tentang apa itu kesenjangan. Base practices beberapa negara dalam menemukan solusi menangani kesenjangan dan apa yang ditawarkan penulis untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan tersebut. Kehadiran begitu banyak data dalam bentuk tabel dan grafik bisa saja membuat beberapa kalangan merasa kesulitan menangkap data yang ada. Namun, seperti yang disampaikan penulis, yaitu bila tidak menggunakan data dan indikator ekonomi dalam membahas kesenjangan, dirasa akan terlalu normatif dan pastilah sulit memperoleh pesan uni dalam buku ini. Maka tidak heran jika buku ini bertaburan data dalam bentuk grafik dan tabel yang dilengkapi sumber data dan tahunnya. Di sisi lain, hal ini menguntungkan pembaca yang memang membutuhkan data termutakhir terutama soal kondisi perekonomian bangsa, kondisi sosial ekonomi masyarakat, hingga rasio pajak di berbagai negara ASEAN. Pada bagian lain buku ini juga diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan kesenjangan, sejarah kesenjangan terjadi di Indonesia, gambaran tentang berbagai faktor yang menyebabkan kesenjangan melebar, sejumlah peristiwa penting yang menyebabkan kesenjangan semakin melebar di Indonesia, dan bagian akhir yang paling penting adalah usul penulis untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan ini. Bab-babnya terdiri dari bab 1 yaitu pendahuluan, berisi antara lain alasan mengapa buku ini ditulis, termasuk di dalamnya terdapat sistematika buku, berisi penjelasan singkat masing-masing bagian buku. Bab 2 yaitu kerangka teori kesenjangan, berisi teori-teori yang berkaitan dengan kesenjangan, yang membahas juga antara lain konsekuensi dari kesenjangan, perdebatan kesenjangan, dan alat ukur kesenjangan ekonomi. Bab 3 yaitu faktor-faktor melebarnya kesenjangan, berisi gambaran tentang berbagai faktor yang menyebabkan kesenjangan melebar, terutama dari perspektif pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan keadilan ekonomi, termasuk juga di dalamnya bahasan tentang perlindungan sosial, kebijakan fiskal, perburuan rente, dan lain-lain. Bab 4 yaitu praktik melawan kesenjangan, berisi gambaran terkait best practices di beberapa negara mengenal apa saja yang telah dilakukan untuk melawan kesenjangan, antara lain melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, investasi perlindungan sosial, melawan praktik rente, dan perubahan sosial politik.
Bab 5 yaitu sejarah kesenjangan di Indonesia. Berisi sejarah kesenjangan yang terjadi di Indonesia yang menjadikan kesenjangan di Indonesia menjadi permasalahan yang bersifat kultural selain struktural. Bab 6 yaitu kesenjangan di Indonesia. Berisi sejumlah peristiwa penting yang menyebabkan kesenjangan semakin melebar di Indonesia dan dibahas dengan detail 3 bentuk kesenjangan, yakni kesenjangan pendapatan, kesenjangan wilayah, dan kesenjangan kesempatan atau akses. Bab 7 yaitu melebarkan kesetaraan. Berisi usulan untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan tersebut, dan bab ini menjadi harapan penulis dapat menginspirasi pembaca untuk bertekad membuat Indonesia memiliki struktur ekonomi yang lebih adil. Sebagai seorang legislator, saat ini penulis tentunya memiliki kesempatan besar untuk turut mewujudkan semua usulannya tersebut. Seperti dalam bab terakhir, penulis menyampaikan jika pasal-pasal ekonomi dan sosial yang termasuk dalam UUD 1945, yaitu pasal 23, 27, 28, 31, 33, dan 34, diyakini saling terkait dan dikmenai bersama, maka menjadi jelas mengapa para pendiri bangsa menegaskan bahwa negara harus menguasai berbagai sumber daya alam strategis. Ini terjadi karena tugas sosial ekonomi negara adalah untuk mengangkat harkat derajat martabat rakyat. Penulis menyebutkan bahwa upaya kembali ke jalan yang benar ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata, namun perlu upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan, baik pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, akademisi, aktivis, maupun partai politik dengan agenda yang kesatu yaitu memberikan kesetaraan akses atas fasilitas atau kebutuhan dasar kepada seluruh anak bangsa. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal yang redistributif. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan yang luas untuk berusaha. Secara lengkap, penulis menguraikan teknis pelaksanaan agenda tersebut didasarkan pada pengalaman langsung penulis sebagai aktivis, kader partai politik, juga berdasarkan data dari lembaga pemerintah dan institusi terkait. Kelebihan buku. Apa saja sih kelebihan dari buku ini? Nah, buku ini dikemas dalam bahasa yang menarik, sederhana, tidak membosankan, dan memiliki daya persuasi dilengkapi dengan data dalam bentuk tabel dan grafik yang dapat dipakai sebagai acuan atau referensi pembaca. Pilihan kalimat-kalimatnya mengunggah untuk tidak dibilang provokatif karena menyiratkan kekecewaan atas kondisi bangsa yang kesenjangannya sudah sedemikian lebar di berbagai aspek kehidupan, namun tetap tidak kehilangan harapan. Pilihan kalimat bernada optimis juga bertebaran di mana-mana, sehingga pembaca diharapkan tergugah untuk turut berbuat sesuatu. Kekurangan buku. Buku ini juga memiliki kekurangannya ya. Apa saja sih kekurangannya? Nah, dari 7 bab dalam buku ini, porsi terbesar diisi oleh paparan, sejarah, teori, dan lain-lain serupa referensi tentang kesenjangan. Hanya 1 bab saja yang membahas solusi sehingga pembaca merasa buku ini belum tuntas dan menanti solusi-solusi lainnya yang secara teknis langsung bisa dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.